Jadi yang jelasnya memang Allah itu gaib, tapi wajib kita percaya. Tapi beda dengan iblis yang gaib. Kita percaya dengan iblis, tapi beda kualitas kepercayaannya, gitu kan? Enggak, maksudnya ini bukan percayanya itu dia ada, tapi bukan untuk disembah. Oh, siap, paham. Dan jadikan musuh. Iya. Yaitu musuh yang nyata. Dalam Al-Quran itu ada. Dengan salah satu yang dimuliakan Allah SWT, iblis itu gaib, kita harus percaya. Tetapi percaya kita dengan iblis itu tidak harus untuk kita sembah. Beda dengan Allah SWT. Allah SWT itu gaib, tapi wajib kita sembah dan patuh tunduk sujud kepada Allah SWT. Kalau iblis kita percaya, tapi wajib kita musuhi. Iya, musuh yang nyata ini. Musuh yang nyata pertama iblis, kedua diri sendiri. Atau kawan di sebelah. Apa? Kawan di sebelah, musuh kita juga itu kadang-kadang. Iya, mempengaruhi. Jadi kadang-kadang bukan pandai milih kawan. Iya, pandai-pandai pilih kawan, karena kadang dari kawan ini kita sesat. Makanya jangan sampai jadi kawan yang menyesatkan, dan jangan sampai mencari kawan yang menyesatkan pula. Itu salah itu. Tapi kayaknya kita enggak ya. Kita enggak ya. Enggak. Dulu mungkin ya. Astagfirullahaladzim. Setiap orang itu kan punya apa namanya? Punya masa lalu ya kan. Karena mungkin orang dulu sering salah atau apa. Jadi ini Ustaz, ada satu lagi pertanyaan Ustaz. Jadi sering juga ditanya sama kawan-kawan ke saya. Tapi saya bingung, apa mau tidak dijawab nih. Saya nggak cukup banyak dalil, bacanya juga kurang, guru-gurunya juga males gitu kan. Hanya mengandalkan udah kemampuan yang dulu aja gitu. Jadi kawan-kawan tuh sering bertanya soal yang namanya berkepemimpinan, cari pemimpin. Kan ati Allah wa ati Rasul wa ulul amri minkum. Taati Allah, Rasul, dan ulul amri di antara kalian, pemimpin di antara kalian. Jadi kalau hari ini kita ngebantah sama pemimpin kita, berarti kita ngebantah dengan Allah, kita ngebantah dengan Rasul. Enggak. Itu tepat atau salah? Tergantung sih. Itu bahasanya itu kan gitu. Kalimatnya itu ati Allah. Ati Rasul wa ulul amri. Ati Allah, ati Rasul wa ulil. Kan dia wa. Iya. Bukan wa ati. No, ya. Kan dia wa ulil amri minkum. Berarti bahasanya itu taati Allah, taati Rasul dan kan? Iya, dan pemerintah. Berarti menaati pemerintah itu kalau mereka sejalur dengan ini Al-Quran dan Sunnah. Oh, sejalur dengan Rasul. Berarti kalau dia nggak sejalur boleh kita langgar. Itu maksudnya dari ayat itu. Ya, paham. Wa ati Rasul kan, wa ulil amri minkum. Makanya ati Allah kan, wa ati Rasul kan. Pakai ada atau ada. Dan wa ulil nggak pakai atiu. Makanya kalau pemimpin itu tidak sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah boleh kita langgar. Tapi kan boleh taati. Ya, ada juga pemimpin atau umarol lah ya kan istilah kita. Dia tidak melihat sunnah atau hadis, tapi dia masih tepat. Berarti boleh lah ya kita ikuti. Masih tepat maksudnya tidak menyeleweng. Berarti masih bagus. Jadi bagaimana cara mencari pemimpin yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis? Nah kan ini payah nih, karena dia urusan hati, gak ada yang tahu. Kalau menurut aku ya pandangan sendiri Ustaz lah. Kadang kita kan pengetahuan kurang lah. Atau dalam berpolitik kan kita nggak tahu. Kita di Sumatera itu pemimpinnya orang Jawa misalnya kan. Kita nggak tahu gimana orang itu kan, ibaratnya keseharian, latar belakang misalnya kan.
Sudah, kalau kita mau mencari pemimpin itu serahkan keputusan itu kepada ulama. Maka kemana arah ulama, ke situ lagi. Ini banyak juga misalkan ulama kita hari ini tuh terbelah-belah. Itu masalahnya. Iki masalah umat ya. itu. Maka saudara yang dimuliakan Allah, dimanapun berada, bagaimana cara mencari ulama yang benar? Nah, kita dengarkanlah Ustaz kita nih. Gimana Ustaz? Cari ulama yang benar. Menurut Imam Syafi'i ya, cari ulama itu yang dimusuhi oleh orang kafir. Sebilah, cari ulama yang dimusuhi oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik. Maka itulah pedoman ini. Nah, itu pedoman kita. Jangan ulama yang disanjung-sanjung oleh kafir ya. Jangan ulama yang disanjung-sanjung Dan disukai orang-orang munafik. Iya betul. Tapi kan kita nggak tahu juga Ustaz. Kenapa kita bilang nggak tahu? Soal hati lagi kembali. Kita kan nggak tahu mana orang yang munafik, mana orang yang tidak munafik, mana orang jujur, mana orang yang nggak jujur. Kita bisa tahu bahwasannya dia jujur setelah dia udah jadi. Kita bisa tahu dia pembohong setelah dia udah jadi. Kalau sebelum jadi, maka kita nggak tahu. Maksudnya itu kita tahu bahwasannya dia itu pembohong setelah dia udah jadi, setelah dia terpilih. Ya berarti kan sudah melihat latar belakang ya, dari keseharian dia dekat dengan siapa. Ya kalau kemudian kan kita kan udah ikhtiar. Ya ikhtiar, ya. Ya nggak ada masalah sih. Itu udah usaha juga ya, udah doa. Ya di antara pemimpin ini kan walaupun dia di antara salah satu kita cari yang mudaratnya lebih ringan. Kalaupun nggak ada yang lebih baik, tapi cari yang lebih ringan mudarat. Di antara yang paling besar mudarat. Jadi sebelum dimulaikan Allah, walaupun kita nggak dapat yang beriman. Tantangan besar buat kita untuk mencari pemimpin itu sangat sulit ya, sangat sulit. Maka dari itu kita harus pasang keimanan kita lah kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Ini setahun lagi, jangan setahun lagi, ini tahun 2022. Spanduk itu udah terpasang tuh di mana-mana tuh. Sepanjang jalan udah terpasang tuh spanduk. Para calon-calon menjual nama kakeknya. Terpasang itu di sepanjang jalan. Padahal tahun politik masih lama. 1 tahun kali itu kita bilang ya cukup lama lah, tapi spanduk udah terpasang di mana-mana. Jadi kita secara tidak langsung dipaksa ya, dipaksa harus pilih foto si Polan itu loh. Oh itu gambarnya, maka itu yang harus kita pilih. Kita nggak tahu loh dia di sana gimana. Apakah dia pembohong, pendusta? Kita nggak tahu kan. Jadi jalannya itu adalah kita percaya kepada ulama yang dibenci oleh orang munafik. Dan kita juga harus banyak-banyak berdoa, ikhtiar, meminta petunjuk kepada Tuhan kita siapa calon pemimpin kita berikutnya gitu ya. Kira-kira Ustadz Mulyadi itu mengarah ke siapa nih di tahun 2024? Presiden. Artinya gini Ustadz, walaupun pemilihan presiden masih lama, kita tidak boleh ketinggalan soal ini. Betul nggak? Itu pertama. Kedua, dengan kita masih muda, terusnya kita kan masih 25, 28 ya. Oh 30. Oh saya anak 30, beliau masih 28. Kita masih usia muda. Anak muda itu nggak boleh diam dan termenung soal politik, apalagi nggak respon, apalagi nggak respect. Kalau kalian anak-anak muda nggak peduli dengan politik, maka politik tidak akan pernah peduli dengan anak-anak muda. Maka harus pasang akal juga nih, betul-betul pasang niat juga, ya kan? Jadi siapa calon kira-kira menurut Ustadz Mulyadi yang memang pantas untuk memimpin negara kita di 2024? Kira-kira saja. Kira-kira ya? Iya, kira-kira. Kita nggak tahu siapa calonnya, karena masih lama lagi. Kita kira-kira aja. Kalau untuk
sekarang sih ya mungkin lebih mengarah ke Pak Anies. Oh, beliau mengarah ke Pak Anies Baswedan ya. kalau lihat dari latar belakang, cara berpikir dan kepemimpinan Apa yang Ustadz perhatikan atau apa yang Ustadz lihat dari cara kepemimpinan Bapak Anies Baswedan? Kalau ganteng udah pasti gantengan dia daripada kita. Kalau pintar udah pasti pintar dia daripada kita. Pas. Jadi cara bicaranya pun santun. Bicara santun. Cara merespon kritik, nggak emosi. Nah, dan lihat latar belakangnya pun bagus. Orang tuanya itu kayak pejuang juga ya. Iya, kakek beliau tuh pejuang. Sama setiap apa namanya? Statementnya itu dia bertanggung jawab gitu. Setiap ucapan dia dipertanggungjawabkan. Banyak nggak tukang kibul lah. Oh, nggak tukang kibul. Pak Anies dapat salam dari kami, dari Ustadz Mulyandi dari Sumatera Utara. Ustadz Mulyandi mendukung Pak Anies untuk menjadi Presiden 2024. Beliau menyampaikan pesannya bahwasannya cara kepemimpinan Bapak Anies itu luar biasa, keren, bertanggung jawab atas apa yang disampaikan, berwibawa, ganteng juga iya, kami kalah, pintar apalagi kami lebih kalah, santun, religius, itu yang paling penting Pak Anies. Jadi salam dari kami Pak Anies, mudah-mudahan terwujud Pak Anies 2024. Ngomong-ngomong ini kita bukan kampanye ya? Bukan kampanye kan? Nah, nanti dikira netizen ini, kawan-kawan nih, kita kampanye. Ini menurut pendapat sih. Ini menurut pendapat beliau.